Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Beritu Selatan, Bapak mantan Wakil Bupati, wabil khusus Tuan Guru kita, pengasuh Majelis Ta'lim Tanwirul Qulub, guru kita Kiai Haji Muhammad Syukri beserta keluarga, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka acara halal bihalal untuk saling maaf memaafkan yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi, gunakan 5 macam kebaikan untuk beramal ibadah, untuk menaburkan kebaikan kepada sesama sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Gunakan, kata Nabi, masa muda sebelum datang masa tua. Karena setiap kita nih pasti dihadapkan dengan masa tua, kecuali mati anom. Kalau nyaba umur ujian tia tadi tetap tua. Penyakit yang kada bisa diobati adalah penyakit tua. Kemanapun pian berobat, buliknya tetap tua. Namun kada percaya, coba akan berobat ke Banjarmasin, berimpus 6 bulan, bulik ke Buntok makin tua.
Maka kalau sudah tuha, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asalnya. Kita baru lahir tabaring di kasur, hari-hari berebah di kasur. Kena mentuha merasa itu berebah di kasur, berhiring gin ngali, kayak baru lahir. Kita lagi ke kanak berjalan bekisut beting kaung, kena mentuha merasa itu bekisut. Kami ada orang tuha pengajian kami juga, nang laki umur 76, nang bini 70, taing baik jadi anak dede. Jadi mengilangi jemaah kami sakalnya marasnya, nang laki beting kaung, nang bini bekisut, mirip anak kamber di masa lalu. Itu terbulik asal. Kita lagi ke kanak bak kami di kasur, kaina mun sudah Tuhan tak kami di kasur pula. Kada merasa kada. Cuman berbeda kalau ke kanak tak kami di kasur, orang Tuhan penuh ikhlas mengangkat, memandii, membajui, minyak arumi, memupuri, menimang, mencium. Mun kita Tuhan tak kami ditilam, tak kami di kasur, kira-kira anak kayak apa? Apalagi menantu potongan bisa merangut. Ada orangnya datang tuh sebelah kiri ulon polir banget maharagu kawitan. Seorang tuh kawitan maharagu sekali kawitan tuh, masya Allah. Sekali mamanya tak kami pemamai orang maai dia hendak guring ke kami hulo, hendak kami maai dirasa-rasa niat umah kami tambus pulang ketika bau pulang, bau jingkol lagi siden, bau jaring, bau patai, wajar bau patai, emon kawitan diumpani patai, juga umpani hundang galah kayak bang bau patai. Kita lagi ke kanak, salinga kada pati mendengar, kayaknya mun sudah tuha kada pati mendengar kada, orang kahulu nya kahilir. Orang berunding hendak kau mairti, ini berpasang sate. Kau jangan cucu makan kan nih, katanya aku belum mengantok, jin guringan berdahulu. Ada ulun hanya ini tetamu orang tua, umurnya 98 tahun. Berbual ulun, alhamdulillah guru aja aku ini masih normal aja. Pelihatan masih jelas, jangan pakai kacamata ada. Telinga jin masih mendengar aja. Jadi ulun takut nih. Bini pian kayak apa? Hah? Betul. Anak nang Tuhan. Ujar pang, telinga masih mendengar. Ditakuni bini kayak apa? Hah? Berarti kan kadang mendengar atau? Ada bisa. Mesti ada kurangnya. Kita lagi ke kanak, mata kada jelas melihat. Namun sudah tuha mulai kada jelas. Terkumpul anak cucu kada nampi nandunya. Oke, ya pinandu lapian. Ini siapa? Kadek Jesiden. Ini cucu nandi Banjarmasin kai ai Jesiden. Ini pangkai pinandu lah kadek aja. Ini nang di Pelangka Jesiden. Ada cucu di nang agak wangal sikong. Ambilakannya duit nang 100.000 habang. Oh nih, ya mun ini pinandu lah. Amun itu aku pinandu Jesiden. Namun kita sudah tuha mulai kada pinandu lagi. Kita lagi ke kanak kada begigi. Kaina mun sudah tuha mulai kada begigi. Cuman beda kalau ke kanak kada begigi berebut orang mencium. Namun sudah tuha kada begigi siapa yang cium? Jangankan orang cucunya aja tampur bukahan. Awas jangan cucu mak lampir datang pula. Namun kita kada beramal di masa muda, masa tuha tersia-sia. Supaya jangan tersia-sia di masa tuha, walaupun tuha tapi anak buah kita senang mengambil berkah, kita harus beramal, harus baik di masa muda. Satu. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Ujar Nabi, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit.
Karena penyakit datang kada diundang, buliknya nangalih. Maka itu jaga kesehatan. Maka akhir zaman ini penyakit mudah datang. Kadang belum tuha penyakit tumpang tindih. Dokter aja bingung, nang mana hendak diobati. Obati reumatik kena asam urat, obati asam urat naik tensi, obati tensi kena jantung, obati jantung bompat kolesterol, obati beimbang, duitnya pada mayu. Malih kalau akhir zaman, kebanyakan makan daging tensi, kebanyakan undang galah kolesterol, kebanyakan makan di warung duit habis. Taliwat karap makan di rumah orang sarik. Makanya ujar Nabi akhir zaman ini 4 nang lakas diambil. Pertama berkah. Akhir zaman ini kadapati barakah. Di dalam pengarang kitab Nasaihud Diniyah, ujar sidin penyebabnya maka berkah diambil Allah karena kurangnya mempererat tali persaudaraan. Makanya malam ini kita kembali mempererat tali persaudaraan di antara kita dengan acara halal bihalal. Orang bahari itu barakah karena orang mempererat tali persaudaraan. Orang kata tujuh bermusuh. Kalau ada pemilih bermusuh, neneknya turun tangan mendamaikan. Mendemini cucu bermusuh, neneknya turun tangan melawan. Ada orangnya ada datang malamnya ada. Jadi orang tua kan bisa menengahi anak. Jangan berat sebelah. Makanya telinganya andaknya 2. Ada nang kanan, ada nang kiri. Kita sebagai orang tua dengeri kedua-duanya. Hanya dia dili. Orang bahari itu kayak itu. Neneknya ngumpulkan semuanya sepupuan. Jangan bermusuh, berdamai. Makanya orang bahari itu hidup rukun. Wah ini kadang ading-bading ada nak ketakutan. Gara-gara membagi harta warisan aja, orang bahari membagi harta warisan aman. Dia ada nang berebut. Kenapa? Nang dibagi dia. Ada kucing keperinduan. Oh jangan kata ambil aja kayak kucing saja. Aku banyak kayak kucing tuh. Ada jatuh harang sebuah. Beka dewai pulang. Ada kalau dibawa. Diangkat dapurnya, tertinggal muridnya. Tanda kalau dibagi. Aman orang bahari, tapi hidup barakah. Makanya bila bakal kawinan, bila hari raya, itu hari raya itu sampai 9 hari raya ada lebih. Mohon kada habis semua keluarga dikunjungi, kawan-kawan dikunjungi, kada ambil hari raya. Makanya no kami sana ada kue kari, kue bakak, kue bangkit. Maka di ngerene kue bakak. Kenapa bakar tahan lawas dulu marat ini itu hanya kukulaan yang datang dari jauh buat dalam kalengten kena hari 9 hari keluar rupoi harisian nah di ruko kemuntong begitu ruko kemuntong wahid habis ada masalah kuih kan masalah tapi orang rukun makanya barakah. Makan dengan apa aja nyaman bahari. Wah ini kadang ya Allah makan ini salah, makan itu salah. Bahari barakah. Kami makan bahari lauk iwak asin, tapi nyamannya minta ampun. Karena kami susah. Datuk kami merantau ke Sumatera, kada bulik lagi ke Brebes. Sampai nenek kami, abah kami lahir di sana. Ulun lahir di sana kan disuah nang kesininya. Kayak apa nang kesini berduit gede, tapi hidup berakah seperhungan. Bahasa kada meninggal. Makanya bahasa Banjar asli di sana. Ulun nggak dituin tampilakan sesudu pada paham. Nah aja sesudu sindok itu bahasa Indonesia ada. No kami sana sesudu gitu. Kada berduit kesian. Jadi makan lauk ikan garing, iwak asin doh, amun habis dagingnya kepalanya itu dipical, dicampurkan nasi pakai sambal acan, pakai himpalam doh, pakai belimbing telunjuk doh, hingus makan, nyamannya minta ampun. Demi ini anak kita
sangakan iwak asin tuh. Kepalanya suruhnya makan pical karena sih ada di hadapan. Jangankan anak kita, kucing aja mikir. Kami di rumah tuh ada kucing, ulun umpani iwak asin, mehingotnya, sering jauh nyaw aja. Jadi minta maaf dia. Pada lepel lagi ha. Berkah sudah mulai diangkat Allah. Yang kedua akhir zaman nih. Tadi kan akibat kurang mempererat tali persaudaraan, berkah mulai diambil. Yang kedua, yang lekas diambil Allah sifat malu di hati wanita. Makanya kada malu lagi nya. Pakaian kada nutup aurat kada malu lagi. Ulun buli-buli ke Banjar nih, transit di Jakarta tuh talawas. Nang tadi 6 jam. Kadang ulun duduk di kursi ruang tunggu agak mengantuk hanyut sakannya melibas bibinya di depan ulun. Mencigir berdiri di hadapan. Tapi betisnya ulun bibinya nih angkat pandangan ke atas. Belum ketemu lagi jawaban. Ini yang dipakainya silawar kah indero kah? Ujungnya kada tamu. Sampai ke hintuhut kada tamu juga. 2 jari paling on burit hanya ketemu jawaban. Rupanya bisa lawahan deh. Ulun di belakang cara pengalih dipandang berdosa. Kada dipandangnya barangnya bagus. Nang sekong lain lagi memakai selawar pinggangnya kada sampai ke pinggang. Boleh kita periksa nang di toko-toko itu, nang dipasangnya ke bulit patung contoh kan? Itu pinggangnya bukan sampai ke pinggang, tersangkut di perbatasan di antara Palangkaraya dengan Banjarmasin, tersangkut di Kuala Kapuas. Duduk di hadapan ulun tajungan ujung silawar asli kelihatan Kuala Kapuas. Ulun di belakang bingung hendak diitihi dosa ganal. Kada diitihi kalau kau isok kada lagi. Kalian kalau akhir zaman kan lucu kok Nabi nih. Yang ketiga akhir zaman nalakas diambil Allah sifat amanah. Megang amanah tuh kayak megang bara api. Dipegang salah, kada dipegang salah. Menjalankan amanah di akhir zaman tuh berat, tantangannya bukan nyaman. Bagaikan memegang bara api. Benar itu salah juga. Bujur kita mengikuti kepanasan juga. Akhir zaman. Sehingga yang keempat, keadilan mulai berkurang. Kita kada usah bicara orang. Kita diri sendiri aja kadang kada adil. Di rumah tangga itu kada adil. Amun awan orang ramah, di rumah marah-marah. Ada orangnya malamnya. Kalau nyampaikan biasa talaku aja. Amun di ruangan di rumah orang nampak ramahnya. Nang laki gitu juga. Amun on bini orang ramah banget. Lalu bini orang hendak kemana cila aja, hendak berbilang dia aku di situ. Hati-hati cila aja. Jalan bikin kalau kau terpelisit pian. Nggih terima kasih pian perhatian on ulun. Soalnya top terpelisit tahan tak, lakas melacong, terputus-putus tali kapal, mengangkat hati-hati cil dia sakit kepian, namun sakit berurut. Bini orang terkena bini seorang hanya keluar nak mana tau jangan belalah terus dia siapa yang belalah dia nang bini wan berbilin dia jangan lawas dia nang laki nampak gue cari lawas dia nang dapat berduit gini itu kan menyinggung laki kada berduit gawian tuh jangan laki hati-hati tuh jalan licin tahu ya kok dia tuh orangnya sebelah sana. Sekalinya tuh kepalisit tadang sarta duduk. Kenapa jangan laki? Sudah kepadahkan. Sakit lo kok. Semalam maka bini orang sakit licel. Sekali bini orang sakit lo kok. Padahal kan yang berjasawan kita kan bini kita. Nang mengandung anak kita kan bini kita. Adalah bini orang mengandung anak kita.
Itu bahaya, itu titipan namanya. Yang melahirkan anak kita, bini kita. Orang melahirkan tuh Pak Ibu bukan nyaman. Cakainya nyaman berenang tuh. Ibu-ibu nih 3 kali seminggu akun berenang. Cuman melahirkan tuh bukan nyaman. Bilang asal abid dunia. Masa bini salah sedikit disariki. Itu namanya Pak, tidak peri kebinian namanya. Maka mulai ini halal bihalal. Yang biasa kaderan mah awan bini, kembalilah ramah. Karena dia yang paling berjasa. Ibu-ibu sama juga. Namun awan laki orang ramah minta ampun. Hanya datang kokolinting mulakan banyu. Ujian tamu jangan repot-repot mbak, enggak repot kok. Cuman banyu wara aja saja. Laki orang, terkadang laki seorang. Setengah jam boleh begawi belum mulakan banyu. Oh jangan laki ulahkan ke pedeng. Pada melihat ke juga awan 12 orang. Seorangnya sebelah. Maka setelah ini kembalilah kita rukun damai kehidupan di luar dan di rumah tangga. Ramah keluar, ramah ke dalam. Itu namanya adil. Kita ini kadang kada adil. Awan anak dia bisa kada adil. Anak 2 aja. Ada banyak ada. Cuman nang seikong ini orangnya bungas. Orangnya pintar. Orangnya paasian. Penurut. Bakti, sayang banget kita. Nang Saikong nih orangnya pembabal, kada pendapatan, kada paasian, memberi muar, rupa kayak sawit terendam 6 bulan. Kemudian ada dinya. Kadang-kadang kita membedakan, nang ini disayangi, nang ini kada. Apabila ada keluarga dibualakan. Nina alhamdulillah anakku ni cerdas. Ada sama abangnya dia. Anak jadi nang apa kayaknya. Pilih-pilih mata anak. Padahal anak pembebel tuh kadang-kadang bukan salahnya. Salah kita orang tua. Waktu pemilu kemarin kebanyakan makan duit kumpanya. Empat nang calon ambilnya keempatnya. Hari hanya cocoknya keempatnya. Aku kada salah, guru ejenya aja cocok. Tapi kan hangus suara orang. Ini betianan, inilah akibatnya. Alangkah duit nang halal jelas saja, anak belum tentu cerdas. Apalagi nang kayak ini. Makanya jangan kada adil. Minta maaf. Kadang-kadang anak nang kita tidak, yang kita anggap kurang penting, ternyata ini nanti nang berbakti di akhir kehidupan kita. Anak nang kita banggakan tidak menjamin 20 tahun ke depan akan membahagiakan kita. Kadang bisa membuat kita bangkrut. Malah anak nang kita sia-siakan, ini yang membangkitkan kita di akhir kehidupan kita. Kenapa sebab? Karena anak nang pintar sekolah jauh. Keluar dari Indonesia nih keluarnya, entah kemana sekolahnya karena pintar. Di sana ada tetamu bibini bungas, maka juga pintar anak orang sugih. Hendak kawan anak kita dikawinkan di sana, maka abahnya tuh anaknya sikungannya, abahnya sugih. Bus batu bara, bus intan, bus permata, bus berlian, bus emas, bus walit, bus sawit, bus pinang, bus kopi. Tinggal menyambat, kenapa lagi? Ada bayar juga ya. Namun nak mahayal tuh jangan tanggung-tanggung. Nggak kan masih jauh mahayal. Kira-kira anak orang tuh hakun lah dibawa ke sini. Ada di depan paling seminggu ambil di abahnya pakai pesawat pribadi, terbang dia pakai pesawat pribadi, awak mengejar pakai kendaraan, ada bakal dapat. Gering kita gering masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit seminggu. Siapa yang mengharagu? Anak nambungol deh. Kenapa? Inya kada kemana-mana. Inya sekolah SMP kada lulus. Masuk MTS kada diterima.
masuk pesantren 2 hari entah orang kali maharago. Jadi memang gini kawitan bang di rumah baharaguan bagawi makin makan nyaman guring nyaman. Seminggu mamanya di rumah sakit kasih burikan maharago kawitan menyuapi menginumi menggantikan pampis memuat merabahkan tetangis mamanya. Ini anak nang semalam kubidakan ternyata ini nang hadir di saat-saat aku membutuhkan. Kesian anakku berubuyan bagi mata menangis. Uja anaknya kenapa mak maka menangis kalimpanan aku jalan. Anaknya bungol tahu ada tahu. Sekalinya uja mamanya ayo anak ikam hendak bulik pula istirahat semalaman barang guring cukup di rumah kayaknya hanya kesian pulang kayaknya malam ini mama awan perawat aja. Hujan anak pada handphone main. Ulun datang ke rumah sakit membawa mama kada bulik kalau kada membawa mama baktinya anak. Kenapa sebab? Karena kalau mamanya garing di rumah sakit banyak orang bilang. Ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya garing kada kau makan. Inilah mantapnya. Sudah 3 mamanya dibawa bulik. Setahun mamanya kada garing-garing juga belum berpikirnya kabila kaja nang Tuhan ini garing bola. Maka anak harus adil. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Nang sudah terlanjur berduit, manfaatkan duit. Nang sudah terlanjur jadi bos, manfaatkan untuk kebaikan, untuk berbuat baik kepada sesama. Ibu-ibu nang sudah terlanjur jadi bini bos, galang kayak kalingkingan, kalung kayak telunjuk, jangan pemalar lagi. Bila ada sumbangan disumbang. Yang khawatir syuting buai. Ibu memalarakan harta, maka sugih pian. Berusialah umur pian kada panjang. Meninggal dunia tapi mudah panjang. Meninggal dunia kawin pulang laki pian. Inya bilang sehidup semati bualnya itu imbah kawin aja bang. Kaina galang pian nang kaya kelingkingan dipakai bini anom. Kalung nang kaya telunjuk dipakai bini anom. Seorang maka tuhuk berkikih mengumpulkan duit di alam kubur kada ada nang terbawa. Ditanya di mana ikam menyimpan harta nah galang kabut. Amun bini anu maka hanjilu maka galang ganal. Nyaman ingat. Kainnya nyamun mati ditakuni dari mana kau dapat galang? Warisan bini Tuhan nang pemalar. Maka jangan pemalar bu. Amun kada sugih yalah. Bapak-bapak sama aja. Nah, sudah terlanjur jadi bos jangan pemalar. Apabila ada majelis taklim ini dibantu. Ini ada nah banyusal sabirnya, ini Habib Jar. Bagus lagi kesehatan, tukariakan. Bila ada berlebihan kena nang duit banyak, tukari semuanya. Simpani di majelis tanwirul qulub. Kajian pengajian rutin, kami nomor orang pengajian barakah teguh mati duitnya. Tapi nang berdua lebihan. Nang kada berdua lebihan bukan sebetul aja itu seorang aja. Kan orang. Amun duit lebihan. Sayangannya mobil Alphard piangan. Rumah tingkat 4. Bini berempat. Apa kurangnya? Kenapa maka pemalar? Berusialah umur kada panjang, tapi mudahan panjang. Mati anom. Bini kada lawas janda apa dikawini orang. Yang sedihnya yang mengawini bini kita tuh supir nang semalam nang hari-hari kita sariki. Makanya mencari supir pak jangan nang gagah-gagah mengawini bini awal pelaut. Habis mobil Alphard naikinya, rumah tingkat 4 naikinya, bini gitu kuliah nyambat dulu dia saya. Nyamannya belingkar tinggal nyamannya. Awak maka membuka usaha habis-habisan. Tuhuk lembur. Mati kada terbawa duit, apa kada rugi? Rugi.
Mau kada percaya mati berdulu. Dijamin rugi. Maka jangan sayang dengan duit untuk kebaikan, apalagi membantu majelis taklim. Ibu dengan jabatan kada pelit sidin, dosa khawatir ketua kaina diriliasasikan apa dia. Kaina bila sudah keluar dananya undang ulun pulang. Jangan pemalas, jangan pemalas. Ulun bergaya nak tapi bujuran. Sampai mana ulun gunakan masa berduit sebelum datang masa pakai. Di zaman berhari saya dapat cerita, tapi kitabnya ulun kada tahu, cuman guru bercerita. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang laki-laki bisi bini. Inya laki bini ini berunding melihat orang sugih nyaman. Bila ada pengajian nyaman nyumbang. Bila ada orang mula masjid nyaman nyumbang. Bila ada orang mula pondok pesantren nyaman nyumbang. Bila ada pengajian banyaknya inya nyumbang. Nasinya inya nyumbang. Pikir nang berdua laki bini nyamannya jadi orang sugih. Kayak apa jenang bini amun kita ni datang kepada Nabi Musa sugih kadusah lawas 6 bulan aja. Nyaman sawat bersedekah banyak-banyak. Rupanya datang laki bini ke rumah Nabi Musa minta didoakan. Sekalinya Nabi Musa munajat dikabul Allah, inya akan jadi orang sugih. Tapi bukan 6 bulan, 1 tahun. Hanya berniat hendak berbuat baik, ditambahi Allah deh. Minta 6 bulan jadi setahun. Makanya bila kita ada hendak merancang usaha, hendak merintis usaha apakah, pasang niat di hati, karena dimudahkan Allah. Lalu setahun sugih. Begitu sugih, dermawan luar biasa. Kenapa? Karena tahun dunia bakal miskin. Kada bersedekah kita tak miskin juga, karena jatah cuma setahun. Berhimat bersedekah, kada bakal bangkrut, karena jatah setahun. Memang sudah dijaminan. Jadi kada khawatir, gampang aja. Ada yang bisa mengisi harta kita, karena jaminan setahun. Kayak wahini nah, kan ibu bupati kan PJ, kada berhak mampi pegawai. Ayo anak kayak pakainya. Ini contoh aja. Tetapnya jadi pegawai karena memang sudah ada jaminan. Ini setahun jaminannya. Jadi kada takutan kada bersedekah habis-habisan. Tinggal lagi sebulan, 11 bulan dah. Berhimat bersedekah, makin juga bulan hadapan bakal miskin. Sekalinya sudah setahun, tak lebih ada miskin juga belum. Kalim puak 6 bulan. Ayah presiden kenapa nih? Maka 6 bulan lebihnya takutan. Kalau istirahat lanjuran, lalu datang kepada Nabi Musa bertanya, kenapa kami sugih tadi puak? Ujian Nabi Musa, ulung jima intai juga. Jadi jauh kenapa pian maka tadi miskin-miskin juga. Jadi Nabi Musa ulung sudah munajat dengan Allah, kenapa pian tadi puak? Rupanya Allah menjawab, la in syakartum la azidannakum. Allah sudah terjanji berdahulu, apabila royal kita untuk agama, royal untuk berbuat baik kepada sesama, Allah makin royal menambahkan untuk kita. Maka itu kata Nabi, jangan khawatir, gunakan aja masa sugih sebelum datang masa fakir. Kapan? Ketika menghembuskan nafas terakhir fakir kita. Yang keempat, wahayataka qabla mautika. Ujar Nabi, gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Takdir nang kada kawat dihindar adalah takdir kematian. Setiap kita hidup ini tidak bisa menghindar takdir Allah. Sehebat apapun kita kada kawat menghindar takdir Allah. Kayak apa aja diingkat. Maka kita berjalanlah seadanya, berusahalah apa yang ada, berdoalah sekuat mungkin, takdir serahkan dengan Allah. Kalau kita memikirkan ke sana, hidup nyaman. Apa takdir untuk kita? Satu, takdir untuk kita al-insan minat turab. Manusia ditakdirkan Allah dijadikan dari tanah.
Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di tempat nang rendah. Tanah kada suah berada di atas. Nang di atas itu awan. Makanya awan karena di atas terumbang-ambing dipukul angin. Datang angin timur bertiup ke barat, tergeser ke barat. Kasihan nasib awan. Hanya gagah begitu hebatnya tebal awan. Kada lawas menggerabau turun. Hujan hari. Tak gugur sikit. Padahal hanya gagah gugur. Tanah tenang dia pada tempatnya. Maka di mana tanah nang paling rendah, di situ banyak tergenang. Mana tanah paling rendah? Tuh Sungai Berito. Nang ada di sini paling rendah, makanya ada dua kali banyak. Hidup nih, kalau kita merendah, semakin merendah makin banyak berapa? Makin merendah makin banyak. Tapi kalau kita meninggi diri, maka barakah hilang. Maka kita tidak boleh merasa hebat. Punya Ibu Bupati tadi tidak boleh merasa hebat. Sekalipun kita hebat, apalagi asli tidak hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Kenapa gangan nangka hebat? Karena ada kerja sama bumbu. Mungkin ada kerja sama bumbu, mana nyaman gulai nangka. Gangan nangka itu kan nyaman. Kenapa gangan nangka nyaman? Gimana orang bilang nyamannya gangan nangka atau gangan keladi? Karena ada kerja sama bumbu. Makanya nangka kada boleh bangga seorang. Jangan bunga. Sempat tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung terancam. Kata garam, hai nangka, amun pian merasa hebat seorang, kami garam sungguh tersinggung, maka mulai detik ini, saat ini kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Tidak rekannya mah. Maka kita kada boleh sombong. Jadi mulia kita kada boleh sombong. Jadi orang sugih kada boleh sombong. Kenapa kita orang sugih hebat? Karena ada orang yang belum sugih membantu kita begawi. Amun kada ada orang susah, orang sugih mana hebat. Kita ni sugih berataan, rumah rusak siapa nukangi? Tukang dedek. Mana ada tukang orang sugih berataan? Siapa nak nukangi rumah pian? Rumah kau juga nak. Bocor rumah siapa nampali? Tukang dedek. Naik surang menampali kawa, turun ke dua ni. Siapa malam di hubungan rumah? Tagah kabun siapa nabes? Orang dah pernah besakan orang diberikan apa kabun juga. Nah, besi batu bara kayu gunung, siapa mengurek? Orang di masing-masing besi kada pengurikan nyawa, urek surang. Dua hari dua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada apa begawi lagi kita? Berarti kita orang sugih hebat karena ada bantuan orang susah. Maka jadi orang sugih kada boleh sombong. Jadi orang susah kada boleh dengki. Selesai tak? Yang kedua, jadi pejabat pun tidak boleh sombong. Kenapa kita bisa duduk di kursi dewan? Karena ada orang yang memilih kita. Makanya anggota dewan malam ini membuktikan tidak sombong. Maka mau datang ke sini. Itu kan bukti. Karena kan kita dudukkan masyarakat, kita harus membalas jasanya. Kalau diundang datang, sesibuk apapun, berusaha itu menandakan kita ini silaturahimnya kuat. Maka tidak boleh sombong. Kalau orang kada ada memilih, mana bisa duduk di kursi dewan? Ulun nih buktinya, kada suah duduk di kursi dewan. Ulun di rumah kursi soang, kursi plastik, tapi puas. Kursi ulun, tidak ada yang berani menggisir kursi kok. Gisir juga ambil lagi. Kursi-kursiku, rumah-rumahku yang duduk aku, suka-suka aku. Masalah buat lo. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang bisa tergisir. Kursi seorang walaupun kursi plastik aman. Makanya kita tidak boleh sombong. Jadi penceramah hebat kan boleh sombong. Jangan milih-milih undangan. Siapa nanti mau undang itu datangi. Jangan sombong. Kenapa sekian hebat ceramah? Karena ada yang mendengar. Mendengar ada yang mendengar. Siapa ngomong ceramah itu? Oh, disuruh ceramah kurangan di sini. Jangan ada parlo. Oh, tahan beting kawong bulik ceramahnya. Habisan di dua orang tali Allah. Ini cakap mau pada hanau gula, pada kanyau gila antara dua. Berarti kan hebatnya penceramah kan ada yang mendengar, maka jadi penceramah hebat jangan sombong.
Tidak boleh. Karena kita hebat tidak terlepas kerjasama orang lain. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi manusia paling baik, apa di sisi Allah paling baik kurang. Tapi sesama kita jangan pernah kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Sehebat apapun kita ada kurangnya. Ada kisah orang pintar, sekolahannya dia dikit, apalagi di Buntok nih mana lagi. Tingkatannya kalau sekarang doktor profesor, mengadakan penelitian di orang sungainya luas, kayak Kapuas itu kan luas. Tapi pakai jungkong, ada berdua tukang kayu. Nang seikong di belakang, seikong di depan, mengayuh perahu tadi, jungkong tadi. Jadi rupanya barang lain apa namanya? Suka saya ya, mulut saya, masalah buat lo. Rupanya nambah kayu tenang. Duduk di tangan, begitu duduk di tangan tadi, rupanya profesor tadi nanya, ading nang di belakang nambah kayu tadi. Ding, kau sekolah tamat apa? Projesi Din, SMP kada tamat. Kenapa pian kada tamat SMP? Karena biaya pada itu. Kasihan nasib Din. Berarti kami menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Atau ane sekolah lagi. Tanya di hadapan. Ikam Ding tamat napa? Oh Jesi Din jangankan SMP Pak Ai. SD jangan di sekolah. Kenapa? Sebab karena ada biaya. Maja profesor kesian nasibmu dengan. Berarti kami menyia-nyiakan separuh hidupmu, separuh kehidupanmu sia-sia. Aturan sekolah rupanya sampai di tengah sampan bocor, jungkong tadi bocor. Begitu bocor haram, banyu deres. Punya nang berdua Pak Profesor, kami mau bertanya, pian bisa lah berkunyong. Punya Profesor ulun kan bisa berkunyong. Masya Allah aja nang berdua, berarti Bapak Profesor sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Ini mati banget. Pun kami paling masih ada separuh berkunyongannya kehidupan. Sehebat apapun kita ada kurangnya, maka kada boleh merasa hebat. Sampai mana? Hambat kita sampai mana deh? Bisa layang waponnya. Makanya tirulah tanah, selalu merendah diri, jangan merasa hebat. Karena kalau hebat nanti berakah hilangan. Nang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah wa ala turab, kemudian dipersilahkan hidup di permukaan tanah, berjalan di tanah, berulah rumah di tanah, menanam pohon di tanah, menanam sayur di tanah, beludah ke tanah. Ada orang beludah ke atas. Coba kan dari beludah ke atas. Mau kita beli kamu khas orang. Kami di tanah. Walau di atas pohon nyiur kami. Ujungnya layau ke tanah juga. Nang sedihnya lagi behira ke tanah. Sambil menduduk sawit, sambil menyabit pinang, parut sakit behira. Hebatnya bulan ini behira, bulan hadapan tumbuh lumbuk. Cabai tumbuh. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kadalan nih. Behira keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya. Apa ada pohon cabai, buahnya labat, lamak pohon cabai itu. Makanya pian kalau ke kabun orang ada tetamu pohon cabai menyaurangan buahnya labat, perlu dipertanyakan. Amunnya ditanam mesti ada kawannya. Pun ada 3 pohon, 4 pohon. Kalau menyurangan seorang bihirai deh. Tanah dihirai tapi cabai yang tumbuh. Inilah yang dimaksud Nabi. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sepaling baik manusia berusahalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Siapa yang paling bermanfaat untuk orang lain? Pertama, kedua orang Tuhan. Kedua orang Tuhan itu paling banyak memberi manfaat kepada kita. Maka di bulan Syawal pertama sekali orang tua nang kita kunjungi. Apabila sidin meninggal, kunjungi kuburannya, minta ampun, minta ridha dengan orang tua, karena orang tua nang memberi manfaat.
Kita lebih ke kanak, betis 2 jari, cintaan berunjur sama mandi kita. Mangubui begemat pakai banyu nang panas pokok di talam dah. Dipupuri sidin, andeki pulang nang minyak kayu putih kata, di pusatnya jangan masuk angin, dibaduang pulang, disusui pulang. Kena bila sudah anak merangkak tukarakan pulang sesepidaan. Kena bila sekolah SD tukarakan tas nang bersandang di baru. Pada mamanya manang suah ada betas susah pang berhari demi anak anak na sekolah SD anak bukan sepatu tukarakan. Pada abahnya sandal gin lain sebelah. Sudah anak sekolah SD pulang ke tukar sepeda, pada abahnya naik sepeda kan dia bisa. Kena pulang hendak aliyah hendak bunda tukarakan pulang. Kena kuliah hendak HP Android pulang. Wah ini HP iPhone ya. HP yang mahal tukarakan. Sudah wisuda hendak kawin-kawinakan dan pulang terjual kabun. Kena sudah betianan bini beranak bawanya pulang ke rumah kita. Anak batapong tawar kambing pulang ke dede awak pulang tukarakan. Manfaatnya orang tua. Mati kawitan harta nang banyak ya pampunnya kita anaknya. Masa kita melupakan orang tua? Diheragu orang tua bagus-bagus. Orang yang suka maharagu kawitan itu surga balasannya. Makanya apabila ada nabisi kawitan diheragu, apabila sudah meninggal kirim Fatihah. Amun masih hidup diheragu, kunjungi mama seminggu sekali, nang bading, nang ada iwak bawa iwak, nang ada beras bawa beras, nang pengulian bawa duit, nang ada duit beli bayi aja. Sampai ke situ tapani umak anak masak napa mak ni ikan baung ni diapai, nak dipanggang kapian, anak digoreng, anak disambal kah. Aku beberang aja di sini. Nang sikong mana baju mak, nang iget ulun tapasakan, mana baju mama nang sudah tapas ulun busuk akan. Ada nang kada kebagian surung betis mak aku mikitakan. Nang anak nang cucu buka sana buka sini terpacul galung peninian. Kada apa-apa bahagia kawitan. Bulikan kita senang kawitan surga balasannya. Apalagi mengkawitan lelaki sorangan lagi di rumah dikekarapi mailangi. Karena kalau kawitan lelaki sorangan di rumah kadang-kadang rumah beremburan. Nya lelakian nampaknya kabun bersih rumah marah beremburan. Amun bibiniannya kabun marah tagan nampaknya rumah bagusnya lah ya. Makanya nyalakan lelakian kembaran. Nya lelakiannya asal panci aja tak kasur jadi di tengah ambin panci kena masalah, periok tuh di tengah ambin kena masalah, ringging tengah ambin masalah. Nah masalah tuh muka katilang. Amun ibu-ibu kan harus bersih, diilangi. Takuni abah, bah anak makan ikan kakap bah, kade uji sijen. Kakap hirang baik, kade hendaklah bajah kopiah hanyar, kade uji sijen. Aku ada kopiah, tapi hanyar hendaklah bahagian air raya, kade uji sijen. Ngajak abahnya marasnya semuanya kade. Amun bebini hanya anak labah hendak kali jadi bini akan apa faedahnya. Yang kedua yang banyak memberi manfaat adalah guru kita. Maka banyak membantu majelis, banyak barakah dalam kehidupan. Setelah kita hidup di muka bumi tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, pada akhirnya wa ilat turab, kita bakal burikan ke dalam tanah. Ada tawaran kayak apa aja bakal masuk ke dalam tanah. Apa yang kita persiapkan dalam tanah? Satu, punya Imam Syafi'i, jangan ketujuh maharong masalah orang. Jangan ketujuh menyambeti orang. Kata Kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambeti orang ini kebanyakannya lelakian, tapi kan berdetaan bang. Namun beginian dia dasar sudahnya. Oh di sini bukan ulun. Kadang kita ini ketujuh banget yang berarti orang duduk berentok beenam. Misalnya ada lawas liwat anak gadis surang berbunting pakai Honda Nmax, pakai pacar baru. Seikong ini mulai aja begitu pacar kayaknya jenah seikong. Iyalah ini. Nang semalam kan pacarnya Hondanya Honda Nmax. Kalau sekarang kan Nmax. Jenah seikong memang wanita matrai. Kau jangan sikong, kada aneh, memang dari arwah mamanya itu. Kau jangan sikong pula, betul kata pepatah.
buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Padahal banyak nang buah jauh jatuh dari pohonnya. Mananya nyew tunggong juga. Orang maka sampai 2 kilo perjalanan masih lagi menyambati orang. Apa untungnya? Dosanya maka luar biasa. Kadang-kadang nang kita ceritakan tuh kadang mesti terjadi. Ada kisah kawan ulun, orang Banjar liwat di kampung orang Jawa. Ada pengantinan, jadi orang Banjar sopo sing mantin kang, orang Jawa boten ngertos, boten ngertos ada tahu, dikira orang Banjar ngaran pengantin itu boten ngertos. Viral lah cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Sekalinya seminggu akan datang, liwat lagi di kampung nang sama. Sekalinya ternyata ada orang kematian. Begitu ada orang mati, bertanya, sopo sing mati kang? Boten ngertos jadi dia. Pemaili kang dia marasnya, hanya seminggu udah kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing loh kok jangan. Timbul fitnahan. Kenapa selalu terjadi fitnah di antara kita? Karena ada nang katujuh menyambung cerita nang ada bayi. Padahal belum tentu. Ada ulang kisah. Ulun ke Pakalambun kemarin. Semalam Pakalambun, kemudian Kabupaten Lamandau, Sukamara sampai. Jadi ke Pelangka kan jauh-jauh tuh. Kawan bercerita supaya jangan suntuk di mobil, laka sampai. Jadi kawan saya ada di antaranya ceritanya, tapi itu pada waktu itu bercerita, tapi nih itu orang lebih cerita. Ada di zaman dulu katanya orang Banjar menyambeti orang itu tuh penyarikan. Kebetulan orang tuh orang kita Jawa, nyabisi mobil. Ikam jangan hakun dia naik di mobil orang tuh, nya penyarikan. Kami semalam sudah naik di mobilnya sampai ke rumah Marangut. Ya kami terima kasih kabyuk. Kayak kada suci, padahal cerita kada juga penyataan. Kenapa nya maka sarik semalam tangan dia tak kapit. Pasalnya kada banyak mobil itu liar di perjalanan liar. Aikang orang Banjar. Kalau kau banyak lungger kayaknya terpacu takik payah pat ya kang kita kan diperiksa dulu. Ayo ha dia kakang turunan aja berataan bersuruh supaya kakang tadi bawa mobil memeriksa. Jadi orang Banjar lunggar kebanyakan boten di situ. Boten artinya kada. Han orang Banjar bebuatan. Orang buatannya bebuatan. Geser bantak tangannya. Berangai di bawah. Ada nanti si kongokang ya sudah kan imbah. Dorong ya sih. Han dia turunan pulang kita turunnya mendorong. 2 kali terkapit tangan kayak pada tekuring. Siapa ada orang terkapit tangan tekuring siapa yuk? Masih merangkul. Cuman bahasa kada nyambung kan. Ada cocok kenyataan. Ada kisahnya lagi syuting. Pengantin hanya ini malam pertama hendak mengadakan surprise. Kejutan baik kepada bini. Menukar durian, cuman kada menukar nolangkang, karena kalau nolangkang kan baunya tahambur. Anak nukar 2, duit kededa, nukar sebiji, dibuka di ruangan kada cukup, ipar banyak, ikan kapar masa kuning banyak ipar awak paning, nukar sebiji, nang mati piset, jadi kada tahambur baunya dibungkus, masuk ke kamar, hasrat hati kayaknya tengah malam membuka berduaan di kamar, cuman kamar berhelat awan mintuha. Halatnya terplek nang paling tipis, sedikit bergerak kedengaran mentuha. Jadi masuk ke kamar beinit berenai kayak apa kucing main tai tikus dari bergerak ada. Sudah tengah malam dikira menantu mentuha sudah kuring, rupanya belum. Sekalinya sudah tengah malam jenang laki din buka din. Hai jenang mentuha kenapa kakanakan nih? Anak membuka maka bapak dapat dia ulang. Siapa dijujuhut aja kan lain paham kan? Orang durian yang dibuka. Sekalinya begitu dibuka karas bang aja. Nah aja mentuha.
hanya terbuka sedikit sudah panas kayak itu. Jadi jenang laki paksa di fisik bangai aja. Waduh, jangan itu gawat karena kan itu paksaan nih. Rupanya begitu memaksa tedang sar tangan, kelepasan tangan karena duri-durian, terdarah luka aduh bangja, sakit terdarah. Ham tuh jamin Tuhan itu tadi kau paksa lalu terdarah. Sekali dimakan, oh mah jangan laki nyamannya. Jangan minta ikan kenyamanan, ambil anak kau terdarah. Sekalinya jangan laki, coba pangding tawari mama kalau ku hamdak juga. Mah jadi doa ku ngajar menanti kau. Nah kan, lain kan pahamnya kan lain. Mendengar aja kada menyaksikan masih tersalah. Apalagi mendengar awan orang. Maka kita nang setahun ini mungkin suang menyambeti kawan. Malam ini kita bermaaf-maafkan lagi. Kada usah disimpan nih, sehari itu bisa disimpan nih. Bermaaf-maafkan. Udah Imam Hatim Al-Asam 4 amalan nang membuat kita hidup tentram. Kalau berdendam kada bakal nyaman. Pertama uji sidin, namun orang salah awan kita, menyambeti kita, maafkan aja. Jangan kita membalas salah. Yang kedua, jangan membalas salah. Karena kalau kita membalas salah, mesti terapi. Contoh, ada di kampung kami cerita orang bakal lutok. Banyu pas belum pasang bergantong di Jirembah. Musim durian, nukar durian sidin. Mahadang dalam banyu, sidin bakajang. Orang kami karena kajangnya benaung. Di kalutok tadi sambil memakan durian, montok sidin makan durian. Datang kelutok berikutnya, tertunggu bulit kelutok sidin, terjumpang sidin, terkipai durian di tangan, sarik sidin, ngapa kau kumpul kelutok kok aja sidin. Biasalah pak, kayu sama kayu berhentam. Masuk sidin ke dalam kajang, ambilin kulit durian tuh. Sapuakan din kamu orang tuh. Kenapa pak kau sapukan kulit durian kamu aku? Biasalah pak, kulit sama kulit berhentam. Tapi kan lain kulitnya. Satu kan kulit durian, satu kulit muha. Orang menunggu kumpung nang lingsak sekali yang membelas muha kawan rakai. Makanya jangan membelas, tambah runcam nanti masalah kalau kita membelas. Puja guru kami nang paling baik tuh kita selalulah berbuat apa nang disukai orang. Jangan berbuat apa nang disukai orang, apa malingnya. Boleh kita praktikkan dalam rumah tangga. Bini jangan berbuat apa nang disukai laki. Laki jangan berbuat apa nak sukai bini. Apa nak sukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya awan laki tetangga. Abahnya ni dia setahun 5 tahun dah bakal keluarga. Pada dia nang nampak apa-apa, usaha ke sana ke sini. Nang tangan sial juga. Coba lihat orang sebelah tu. Laki inor, coba laki inor lihat. Hanya setahun orang bakal keluarga, coba lihat. Kawan ukang motor sudah pian ni sepide bakas kada kawan itu rawan panci terbang lewat lelongkang. Laki juga jangan berbuat apa nak sukai bini. Apa nak sukai bini? Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini seorang, rawan kecelakaan. Dosa kan jauh. Kawanku kiai inya memuji bebini di hadapan bininya, harapannya lebih naik. Nah pembahagia, coba ulang sekali lagi. Aduan nih mau ulang. Kiai itu, apalagi bini RT. Jangan pati memuji bini orang. Kamu nak memuji, uji bini seorang. Bilang orang bini kita, Din, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal kadapnya minta ampun. Hanya nyamanakan. Ini bini orang dipuji. Berbuatlah apa yang disukai bini. Bini hendak bertukar sandal model hanya tukarakan baik. Ini hendak bertukar baju tukarakan. Kuma ustaz tadi banyak bajunya marah lah. Ini juga nama bu kita biar tukarakan lah. Bini hendak bertukar galang tukarakan. Bini tukar kalung tukarakan. Asal ada duitnya. Bini gitu juga. Kenapa hendak laki turuti? Laki hendak minum kopi, ulahkan. Laki hendak makan lempeng, lempengkan. Laki hendak makan cincau, cincaukan. Laki hendak kawin pula, kawinkan. Selesai lah urusan.
apa payahnya? Nyaman hidupnya nyaman. Hidupnya rukun aja, saling harga menghargai, hormat menghormati. Nang kedua supaya nyaman di kuburan, hidup jangan hasad. Apa yang terjadi takdir Allah. Jangan benci kepada orang, jangan benci kepada takdir, kada terima takdir Allah namanya. Rezeki kada pernah terhuruf, nasib kada pernah terhuruf. Semalam ulun ditawari oleh abang Lutfi kan, awan Haji Ibrahim dijemput aja ke Muara Tewe. Dia kok kada kaya, ulun ada mobil surah nyewa. Masih juga cangkal sekalinya bermasalah bannya, maka di PAL 27 masih jauh, masih ke sini. Pada akhirnya paksa juga menyerah ulang, menelpon ke abang Lutfi ini minta dijemput, maka dijemput. Itu takdir namanya. Sejam mah dengan ulang pada gerimis pulang tuh, dia membawa apa-apa pulang tuh, tapi takdir namanya. Kadusa menyesali kita, itu takdir namanya. Takdir kada mau terpuruk sehebat apapun kita. Amun itu rezeki kita sampai itu tuh. Amun kada rezeki kita payah baja kada sampai. Amun kada rezeki kita kada kawa. Ulun sudah mengharap kada apa tetap kada kawa. Makanya kita ni kemana-mana supaya nyaman di dalam kubur tuh yang ikhlas saja. Ikhlas menjalin takdir Allah. Nyaman dah. Amun tulah keundangan, jangan mengharap-harap hidangan. Amin takdir kita ada rezeki ada gitu, bertahlil aja bagus-bagus, kurang berdua beramin. Ada hidangan disuruh makanan, kan disuruh orang belikan. Cuma duduk bila bersaruan jangan ditulaki lagi. Mana gitu? Kita mengharap-harap gini, amunnya takdirnya kada tahu. Kita sebelum tolak undangan, orang rumah sudah menyiapkan sudah. Nah, apa nanti siapnya sudah ada. Kita mengharap kada tetap ngintukang sudah. Kita sebelum lahir ke alam dunia sudah ada takdir yang kita berhikmat yang kita tetap pakai itu. Cuman kita berusaha supaya nambah pahala. Biar tahu kita ini lama. Namun setiap usaha berhasil, ini sombong kita. Kayak Fir'aun sombongnya. Itulah sifat hamba. Kita sudah ada takdir. Sebelum tolak undangan sudah ditakdirkan kita. Malam ini makannya lauk ayam apa? Aduh, saya dipikirkan kepada sama ulun malam ini datang ke sini ceramah ke sini nih. Ulun sudah ditakdirkan. Aduh, saya mikirkan amplopnya. Karena amplop kan sudah dipikirkan penelitian. Sebelum ulun datang sudah dipikirkannya. Berhikmat ulun mikirkan terkait lupa masih. Kecuali ibu bupati yang nanggayakan. Ulun bergurau lah, bergurau. Supaya kita ini lakas paham. Berhikmat ulun memikirkan. Itu kan untuk aku ulun memikirkan. Yang penting ulun ceramah bagus-bagus supaya dapat barakah yang baik. Kita usah mengharap minto diberi alkirai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang ulun banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.